Gak bakalan bisa menuju ke puncak tertinggi dari Gunung Wilis, yakni Puncak Terogati via Karimadiun. Kalau kalian belum bisa lulus di jalur pendakian ini, karena di jalur pendakian ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan jalur pendakian di via Karimadiun. Bedanya di jarak, durasi dan juga ketinggiannya yang masih 1740 mdpl. Namun untuk jalur pendakiannya, kalian jangan pernah anggap remeh jalur pendakian ini. Di video kali ini aku akan spillkan kepada kalian gimana sih medan dan juga karakteristik dari jalur pendakiannya. Dan selamat datang di jalur pendakian Gunung Wilis, Puncak Argo Kelono. Basecamp pendakian Gunung Wilis Puncak Argo Kelono berlokasi di Dusun Salam Judeg, Desa Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Oh, roto kalau ini, Pak. Kalau kalian bingung, kalian juga bisa mencarinya via Google Maps. Ketikkan saja Basecamp Argo Kelono. Nanti akan muncul seperti ini. Dan untuk lokasi parkirnya di sini ya, guys. Sekedar informasi, untuk jalur pendakian di tempat ini belum ada pos perizinan secara resmi ya guys. Masih dikelola oleh warga dan juga pecinta alam. Dulu sempat mengajukan proposal ke dinas setempat tapi ditolak. Dan sekarang mau mengajukan lagi untuk proposal baru agar disetujui oleh dinas setempat. Oke guys, jadi sekarang kita melakukan pendakian dekor ke gunung mana mas? Argo Kelono yang berada di Dusun Salam Judeg, Desa Blongko, Ngetos, Kabupaten Nganjuk. So let's go. Nah ini pertigaan guys, jangan ambil yang lurus ya, ini ada petunjuk arahnya ke kanan, jadi kita ke sana ke kanan. Monggo pak. Jamnya mas? Jam 7.34 guys. 7.34 kita keluar dari Dusun Salam Judeg menuju ke Puncak Argo Kelono. Nah di sini untuk trek awal kita mengikuti jalan aspalan ini guys. Ada sumber air untuk air warga. Jadi di sini itu air kayaknya melimpah guys. Soalnya aku tadi juga numpang di toilet warga itu kerannya itu dipancar gitu, nyala terus. Meskipun sudah meluber airnya, tapi tetap nyala terus. Ini apa ya? Kayak gapura. Ya kok gapura Cina? Apa biyen wisata iki? Ada seperti gapura Cina, guys. Ini guys, ada panah 1740 mdpl. Arahnya ke sana. Nah, di sini ada jalan setapak dan ada jalan yang masih aspalan. Kalian ambil yang jalan setapak yang kiri, karena di sini ada petunjuk yang kiri, kita ikutin aja jalur yang kiri. Nah sekarang jalurnya berubah jadi tanah liat seperti ini guys. Ini medan tanah liat. Semalam kayak habis hujan ini guys, jadi harus tetap waspada dan hati-hati. Oh iya, ada plakat guys ternyata guys. Nggak kelihatan ya guys. Sini ada tanah yang berlubang kayak gini guys tengahnya. Ini kayak dilewati motor. Jadi jalurnya ngeril. Kurang lebih seperti ini. Ini di awal trekking ini, bukan awal trekking sih, awal masuk keluar dari jalan aspal ini
vegetasinya lumayan tertutup guys. Di sini sebelah kanan ini ada beberapa pohon pisang dan juga pohon pinus. Nah, sebelah kiri ini tanaman warga. Nah, sekarang ketemu dengan medan bebatuan kayak seperti ini guys. Jadi ini tadi jalan setapak ketemu dengan jalan makadam seperti ini. Ini dari arahnya dari sana. Ya, ini jalur dari dusun sebelah mungkin untuk warga ke kebun. Jadi untuk sejauh ini treknya sih lumayan cukup nanjak guys, tapi enggak yang nanjak-nanjak amat. Tapi kalau buat pemanasan sih lumayan berasa guys nanjaknya. Apalagi ini makadaman, jadi makin terasa. Kebantaran paling, kebantaran paling. Nah, ini batas dari makadaman. Sekarang masuk medan dengan kontur tanah liat. Di sini sekarang landai guys treknya guys. Tuh, lumayan cukup landai sampai sana. Landai mas, aman? Ini cari pen warung bang. Gubuk. Lumayan cukup landai guys. Nah, ini ada dua persimpangan guys. Karena kita mendaki ya naik, jadi pilih yang kanan ini. Yang kiri soalnya menurun guys. Kita pilih yang kanan ini. Selain itu di sini juga ada tanda ini. Resek. Berarti ini adalah jalur guys. Di depan juga ada kelihatan sih dari jauh seperti papan plakat, papan petunjuk gitu. Tapi nggak jelas tulisannya karena masih terlalu cukup jauh. Tapi kayak ini kok guys. Itu ada tandanya soalnya. Oke, di sini sekarang ketemu dua kolam guys, kolam warga ini belakang jalan dari terpal. Dan di sini juga ada sebuah persimpangan ini, ada perempatan. Nah, ada perempatan kiri, lurus dan kanan. Kita pilih yang lurus saja karena di sini ada petunjuk ini. Nah, hijau ini, putih ini petunjuk E dan juga yang hijau ini. Kita pilih yang lurus. Mas, aman? Oke. Nah, ini petunjuknya guys. Cuaca agak sedikit mendung. Nah, setelah perempatan tadi medannya seperti ini guys. Tanah lihat guys. Di sini kita kasih orang kepleset guys. Nah, di sini harus hati-hati guys karena ini tanah liat, habis hujan lagi, jadi agak licin. Kurang lebih seperti ini guys. Nah, memasuki kawasan pinus lagi. Oh, Cemara ini guys. Gandhi Cemara ya mas? Gandhi Cemara ini guys. Cemara sing Natal. Cemara sing gawe Natal lho. Cemara pohon cemara. Ada lompong-lompongan. Tales. Lompong nggak tales? Lompong tak tales iki. Lompong apa tales? Nah, gede-gede guys. Iya, gede-gede nih guys. Ini cukup lumayan licin ini guys. Agak jemek tanahnya.
Nuh, Kak Jemek. Nah ini tulisan Argo Kelono 1740 mdpl 3500 meter ke sana, berarti kurang 3,5 kilo lagi guys. Dan treknya sekarang trek yang terbuka guys. Apa? Oh treknya vegetasi terbuka guys. Jadi di sini mulai panas. Oke guys, jadi di sini sekarang mau masuki vegetasi yang terbuka, dan untuk tanaman di sini didominasi dengan jagung ya mas ya. Jagung kita pilih mbak pohon nih kayaknya. Jadi jagung sama ketela guys. Ini pohon ketela ya, dan ketela, dan di atas itu jagung itu jagung. Cuaca lumayan sih, cuacanya nggak panas. Gini aja, nanti pas di atas ya moga-moga cerah. Moga cerah pas di atas. Sekarang gini aja biar nggak panas guys. Nah di sini ada persimpangan guys. Jangan pilih yang ini ya, tapi pilih yang ini, yang naik, yang bebatuan. Ada plakatnya juga di sini. Argo Kelono arahnya ke sini. Jadi kita ikutin jalur batu-batuan ini guys, atau makadaman. Nah gitu jalur ini. Nah untuk medan bebatuan ini treknya nggak terlalu nanjak sih guys, masih dibilang cukup lumayan sih nanjaknya, nggak terlalu. Dengan aplikasi sebelah kanan seperti ini, sebelah kiri kayak gini. Nah tadi kan dari bawah sana ya guys, sini lurus, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Di sini pilih yang ini guys, pilih yang lurus ya, dari batu-batuan ini. Soalnya di sana ada tanda guys, dari rapiah biru ini, kayak ini tanda deh. Kalau plakat, cuma paling rapiah aja. Di yang ke sana kayak. Nah guys, itu ada bukit apa ya? Apakah ini yang dinamakan bukit salju? Peda motormu enggak mas? Peda motormu enggak ya? Apa ini? Peda motor ini lihat kan ini. Oh, wong kene dhewe. Ya. Monggo. Kan kak numpak motor mas? Kan numpak motor ah? Motor masa Nah ini ada mata air guys ternyata. Kalau ke kanan sekitar 50 meter ke mata air. Karena perbekalan juga lumayan, masih belum berkurang, cuma berkurang dikit. Kita pilih yang kiri aja, langsung lurus menuju ke arah puncak Argo Kelono. Ini benar-benar terbuka banget ini, nggak ada tanaman ini guys sama sekali. Gimana mas? Aman mas? Ini cukup kering ini mas. Ini tegalan ini mas Ian. Ini masih tegalan ini mas. Oh, nggak ada vegetasi. Ini kayaknya apa ini? Baru ditanam ini. Ini juga ada pohon pisang. Depan ada bendera guys. Nggak tahu ini bendera apa. Ada petunjuk arah ke sana. Nah di sini ada sebuah bendera guys, tapi nggak ada apa-apa sih, cuma tikungan aja. Pohon tumbang, gimana mas? Cuaca hari ini gimana? Masih terkendali ya mas ya? Aman? aman. Enak semilir. Ini air terjun mas? Ada air di sumbernya? Ketok? Tiduran apa? Beda lagi. Sana guys, air mata airnya di sekitar sana.
pohon tumbang, potong seperti ini. Ini kayaknya pohon ini tumbang terus dipotong bagian bawah sekali. Kalau nggak gitu ya mungkin itu mas, pohonnya ini mati ya, kena petir atau apa gitu. Dipotong, nah dipotong biar nanti bisa tumbuh lagi kan. Nah kayak seperti ini kan dipotong, keluar penghasilan. Mungkin seperti itu. Di sini juga banyak bambu ternyata guys. Bambu banyak. Awas didoin mas, tenturannya. Anginnya sejuk guys. Nah ini ada petunjuk guys. Argo Kelono, arah ke sana. Kita ikutin aja jalur ini. Di sini treknya batu-batuan lagi guys, kayak seperti ini guys. Setelah tadi tanah liat, sekarang makadam, batu-batu lagi. Nah ini untuk medan sekarang agak nanjak dan medannya, struktur tanahnya, konturnya tanah liat guys. Agak pliket, jemek juga di kaki. Karena mungkin habis hujan juga ya. Dan juga jalurnya agak rapet sih ini guys. Vegetasinya. Jalurnya agak sempit. Jadi kelihatan agak rapet. Ini vegetasinya sekarang kaliandra ya mas ya, vegetasi pohon kaliandra. Tapi ini kayak kok nggak tinggi ya, kayak habis dipaprasi ini guys. Nah ini kayak habis dipaprasi dibuat pakan. Oh ini ya. Jadi di sini itu agak panas sih, karena kaliandra ini kan nggak tinggi pohon ini. Dan di atas katanya sudah nggak ada vegetasi. Jadi hampir mirip kayak Bukit Cendono setelah puncak yang 900 mdpl itu, atau kayak Watu Jengger yang atas, kayak juga MT Lincing yang setelah pos 2. Kurang lebih hampir sama kayak gitu guys. Hubungan vegetasi terbuka. Nah ini nggak kelihatan ya, nanti di atas itu hubungan terus ke sana guys. Nah ini sekarang treknya nanjak guys, main cukup nanjak ini dengan kontur tanah liat seperti ini, dan juga ada batu-batunya sih. Untungnya masih ada batunya jadi nggak terlalu licin. Nah ini sekarang nanjak berbatu guys. Nah kelihatan kan, jemek, lemai. Ini nanjak dan berbatu. Aman mas? Oke mas, view-nya mas. View-nya biar. View-nya piye oke. View-nya cukup menarik guys, cukup bagus. Ini treknya masih cukup nanjak. Nah, nanjak dan vegetasi terbuka. Yuk. Apa nih? Yo. Tapi luwih padang penanggungan. Penanggungan kawan nok wite. Untuk treknya sih sekarang nggak main-main guys. Tanjakannya itu batu dan juga tanah liat. Pakai batu ya mas ya? Aman tapi? Aman sih. Cukup menguras tenaga ini guys. Nah, ini jaraknya segini guys perbandingannya loh. Ini angkat kaki. Cukup menguras kalau kena batu yang besar-besar ini guys. Tenaganya lumayan cukup menguras ini guys. Ditambah lagi ini vegetasi terbuka. Untungnya ini nggak panas guys, agak sedikit mendung.
kalaupun ini panas, mungkin jadinya wow, sangat-sangat menguras tenaga guys. Sangat haus dan menguras tenaga pastinya. Ini agak sedikit mendung, tapi insya Allah aman deh. Sebelah kiri itu terlihat pegunungan Wilisnya guys. Wow, Masya Allah keren. Itu juga bagus banget itu. Kalau buat lari enak itu kayak ini. Masih sama, treknya tetap nanjak dengan vegetasi terbuka. Ini kabut udah mulai datang ini guys. Nah itu dia. Tapi sebelah sana masih cerah guys. Bawah cerah sih bawah. Cuma atas nih mulai berkabut. Nah, di sini treknya itu turun tanah liat dan juga rumput-rumput guys. Jadi lumayan cukup licin. Di sini kalian harus lebih hati-hati lagi biar nggak tergelincir. Kati mas. Nah, habis turun terus nanjak guys. Nah ini. Nah ini ketemu sedikit landai terus nanjak. Di sini kabut udah mulai datang guys. Udah mulai tambah putih. Mulai kabut, semoga di atas nanti bisa cerah. Amin. Ini sudah masuk Bumbungan guys. Ini jurang, kanan juga jurang. Jadi kanan dan kiri langsung jurang. Setelah tanjakan tadi medannya masih sama. Kita terbuka kayak seperti ini, nanjak dan juga tanah liat bercampur rumputan.
sekarang vegetasi sudah nggak yang apa, nggak ilalang. Di sini juga ada rumputan yang tinggi-tinggi seperti ini. Nggak tahu ya ini rumputan atau pohon tanaman apa, nggak tahu. Yang jelas nggak terlalu terbuka kayak yang di bawah tadi. Tapi ini kayaknya cuma sebentar, nanti terbuka lagi tuh. Tadi soalnya dilihat dari bawah, atas terbuka juga. Nah guys, ketemu yang terbuka lagi. Wow, sebelah kanan itu cantik banget guys, masya Allah. Itu kayak ada jalur ya. Sebelah kanan cerah guys, tapi sebelah kiri agak tembok. Dari batu-batu itu naik ya mas, naik terus ke sana. Nah ini cerah guys, alhamdulillah. Sana dibuka kan, alhamdulillah. Sampai juga, maksudnya cuacanya. Iya harus, jangan lupa untuk, karena kita itu makhluk yang kecil. Wow, masya Allah guys. Masya Allah, mantap mas. Kanan kirinya masya Allah guys, cakep banget. Masya Allah guys, cakep banget. Ini punggungan guys. Mas, semangat mas, semangat. Sudah dibukakan lagi mas. Untuk medannya sekarang itu mirip kayak ke Gunung Kawinajang, terus Gunung Wilis Via Kari, itu hampir sama guys. Jadi nanjak, terus punggungan, kanan kiri jurang, berumputan, pohonnya ya kayak gini. Ada beberapa cemara. Ini masih terus nanjak nih guys. Kalau menurutku sih, nggak rekomen buat pemula ya. Nggak rekomen ya mas buat pemula ya. Dari komen guys, karena kayak enggak deh, terlalu banyak nanjak guys. Untuk tanjakan sih menurutku sudah lebih dari 50% sih tanjakannya ini. Jadi kurang cocok, kurang rekomen kalau buat pendakian pemula.
Nah untuk treknya sekarang agak landai, terus itu naik, habis naik dikit landai terus naik lagi. Ini kabut mulai menyerang lagi. Nah sebelah kiri ini kan masih terbuka ya, sebelah kanan wow udah tembok putih guys. Nah sekarang dikasih landai lagi guys, habis landai nanti nanjak lagi kayak Wilis via Madiun ini, via Kari ke puncak Trogati via Kari kayak gini kan, nanjak landai gitu, hampir sama kayak emang Wilis tipikalnya gitu ya. Tapi kalau Jurang Singgahani itu vegetasi tertutup sampai pos 6. Dari pos 6 baru dia kayak seperti ini ke puncak tapi nggak terlalu jauh sih. Nah ini tinggal tanjakan ini doang guys, kayak guys. Terus itu puncak kayak nanjak ke Woros terus puncak kayak. Hah? Iku dalan iku. Ugo. Iya koyo tapi dalane wong arep paling. Sebentar iki lurus iki kok kan ketok dalane wong po. Kok nang puncak. Nah ini tanjakannya lumayan cukup terjal guys, cukup ekstrim sih ini kemiringannya lumayan. Di sana juga ada talinya, cuma nggak kelihatan ya di HP. Jadi kita naik bisa menggunakan tali, bisa juga tidak, terserah mau pilih yang mana. Di sini nanjaknya kemiringannya kayak lebih dari 70 derajat dan medannya tanah liat beserta rumput kayak seperti ini guys. Rumput yang seperti ini itu biasanya itu sudah licin karena daunnya sudah hilang, tinggal batangnya aja bercampur juga dengan tanah-tanah. Jadi kalau dipijak itu biasanya licin. Nah di sini ada talinya guys. Bisa kalian gunakan untuk panjat, untuk mempermudah jalan naik. Aman. Iya mas, jalan mas. Melipir. Jalan melipir ya. Mau terono. Kayak kayak ngono mas. Nah gambarannya kalau turun kurang lebih seperti ini guys. Ini kalau turun kayak lebih dari 70, mungkin ini 80 derajat mungkin kemiringannya. Kalau enggak 75, kayak lebih dari 70 kayak. Minim mungkin 70. Nah gambarnya kurang lebih seperti ini kalau turun dan naik. Kita membawa air ini kabut ini.
Masa udan nih sore? Kakek tak belas ya? Geseran mas. Banter yang ini banter misalnya. Oke monggo. Nah ini cukup terjal guys, jadi harus lebih hati-hati. Lumayan guys, gak buka lagi wisan. Pantai ini dur gini ya mas ya? Andai mas, ternyata belum sampai mas. Baru naik sana. Gimana? Kurang aman kayak? Kurang aman. Kurang aman ya? Tanjakan nih. Bonus apa guys? Mana kan nih guys? Insyaallah. Tuh guys, sarapan sih. Gak monggo. Tuh mas, sarapan sih. Sarapan sih. Nah, untuk jalurnya ini ke sini guys. Nah, lumayan cukup ekstrim ini. Amit gak? Uts. Ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi, jangan kayak sikil guys. Kurang itu mas, menggahit loh. Kurang menggahit loh. Cepreng ya.
Kurang puncak ternyata mas. Cuaca kabut mana? Iya, kayak nama. Mas gimana mas? Udah sedikit lagi mas. Tapi tanjakannya gimana mas? Nah guys, tanjakannya guys. Loh. Nah, kok gini guys. Elevasinya cukup wow, terjal ini guys. Wow, yuk. Mas. Nah, sekarang treknya nanjak guys. Di sini tetap vegetasi terbuka. Terus medannya, konturnya tanah dan juga batu-batu seperti ini. Kurang lebih seperti ini guys. Nanjaknya. Nah, medannya seperti ini. Tanah, rumput, batu. Mas, semangat mas. Cukup ini mas. Anjay. Langkah nyoba. Oh, langkai kok gini guys. It's ayo, Mas. Nah, ini ke sini terus mau ke sana kayaknya. Oh, ternyata masih jauh guys. Masih ke sana ya. Dia di sana ya ternyata. Puncaknya mana mas? Mana mas puncaknya mas? Pas duduk mas. Dikira ini puncaknya guys. Ternyata masih ke sana. Jadi ini
nanjak terus trekking ke sana. Ternyata masih jauh ya. Gitu orangnya tadi bilang 1 jam. Semuanya sepeki melakukan 1 kilometer per jam paling ya akam sih. Tapi kini melakukan ya santai saja mas. Banyak istirahat ya. Beri mas puncak nih. Gimana mas tanjakannya mas? Gak cocok buat pemula ya? Oke, nggak apa-apa. Gak cocok ya buat pemula guys. Oke, nangkap oke. Oh nisor, wow masya Allah guys, nisor guys, cakep banget guys kayak mas. Nisor cakep banget guys, masya Allah. Kelupa wiru lupa apa ya. Cuma kalau di kamera nggak terlalu jelas. Iya, di kamera nggak terlalu jelas guys, tapi sebenarnya ini cantik banget guys, sumpah guys. Nah lu guys, cantik banget. Ini masih terus nanjak kayak gini guys. Argo kan bodoh. Puncak Argo itu puncak Argo dalam Argo. Wah. Kok lagunya 3 itu ya Argo. Nah ini kurang lebih gambaran kalau naik dan turun guys. Cuma kalau turun dengan cara perosotan ini sebenarnya nggak dianjurkan karena bisa merusak jalur guys. Kasihan yang turun belakangan atau yang naik belakangan. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat. Nah, jalurnya seperti ini. Rumput kering yang daunnya sudah pada hilang, tinggal kayak batangnya. Jadi ini membuat jalur semakin licin. Tapi di sini masih ada tanahnya. Jadi kalian pilih. Ini kan ada bekas-bekas batu juga dan ada pijakan. Kalian pilih yang nggak licin. Kalau full gini biasanya licin, apalagi kalau hujan. Masya Allah guys, terbuka guys, cantik banget guys. Guys, wow, masya Allah. Sampai lewat lemah ya mas, lewat suket malah lunyu. Lek sing anak watu nih. Anjak lagi ke sana guys. Ayo mas, ayo mas ya.
Oke. Cek YouTube. Udah berapa menit mas? Video. Oke mas. Cek YouTube. YouTube-nya apa? Ukit Prestio. Ukit apa ukit? Ukit. Enggak. Loh. Ya. Monggo. Nggih. Cuman berapa jam mas naikin? Apa? Sampean. 3 jam lebih. Monggo mas. Hawane wilis yo ngene iki mesti nak kabute. Yo. Ajar. Ajar mas. Ajar. Kabut mulai muncul lagi. Loh, aku nakok IPN nih, Bu. Jamnya piye? Oh iya Mas, puncak Mas. Puncak Argo Kelono. Jam piro? 11 piro? Lebih piro? 11.20 berarti hampir 4 jam. Bu. Hah? Tengah 8 kok. Sekitar 3,5 sampai 4 jam, guys. Iya Mas. Rame full. Dia ono apa Mas kok rame Mas Nendur Mas? Ono tontonan Mas. Sebenarnya kita yang jadi tontonan malahan. Iya. Iku atas iku ngasir ini iku. Yang pakai mahkota. Ya. Ini suasana puncak guys. Puncaknya sekarang kabut dan juga apa lagi? Ramai. Full manusia. Puncak gimana Mas? Hujan guys di puncak guys. Tinggal berdua sama itu orang di Bivat itu dirikan Facebook 3 orang kayak tinggal berlima. Tadi pada full guys. Sekarang sudah pada kabur turun. Puncak tinggal kita berlima kayaknya. Nah, sampai lihat foto-foto Mas, terus los ini puncak ini. Pelengkapnya guys. Gimana Mas?
Emang ini sudah waktunya hujan, Mas. Nah guys, sekarang cuaca hujan di puncak. Apa mas? Antri mudun ya. Guys, nampakkan guys. Ke turun Gunung Wilis ada malam. Kurang lebih seperti ini ya. Antri. Antri kawan. Itu kabut ya ngelompok sebelah gunung itu. Ketika habis diterjang hujan, pemandangannya cukup jelas guys, kayak hari diumbah nih. Asik, cukup wow, masya Allah guys, cantik banget guys, cantik banget. Sebelah kanan ini masih kabut, sebelah kiri wow, masya Allah, cakep banget guys. Bersama yang lain. Oke guys, jadi kesimpulan untuk pendakian kali ini itu menurutku kurang rekomen kalau buat pendaki pemula. Dan aku sarankan kalau naik ke sini pas musim hujan itu naiknya pagi aja guys. Jangan naik pas siang hari. Karena biasanya kalau musim hujan kayak gini itu jam 10 ke atas itu sudah rawan hujan, kabut terus hujan gitu. Seperti tadi jam berapa tadi? Sekitar jam 11-an itu mulai sini. 12-an hujan. Setengah 12 kalau lagi hujan. Jadi saranku kalau kalian mendaki dari tempat mending pagi aja, kalau bisa jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Lebih bagus lagi kalau habis subuh itu, atau sebelum subuh juga lebih bagus lagi, karena kalau siang kan rawan hujan. Dan untuk jalur pendakian ini treknya kebanyakan itu tanah liat guys, yang di atas guys. Jadi kalau musim hujan ini pastinya akan sangat licin. Disarankan untuk mendaki pagi aja biar tidak kena hujan. Nanti kalau hujan takutnya jadi makin parah dan makin licin. Kalau buat pendaki pemula sih menurutku nggak rekomen. Lebih baik ke yang lain dulu lah. Kalau memang niat mau ke sini ya itu tadi, berangkatnya pagi aja, dan cover sepatunya guys. Sepatunya jangan sepatu biasa ya kalau bisa. Sepatu yang benar-benar bisa nge-grip biar kalian tidak terpeleset. Cukup sekian saja vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. Dan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis loh, nggak dipungut biaya sebesar pun. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next video. Bye.